Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai APBD Kota. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aldi Setiawan dengan NIM B1B1220027. Langsung ke materi. APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ini ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang berikut ada anggaran pendapatan terdiri atas pendapatan hasil daerah yang meliputi pajak retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lainnya. Bagian dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Selanjutnya ada fungsi APBD. Fungsi-fungsi APBD ini ada fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi atau authorization. Fungsi otorisasi dalam konteks ini merujuk pada proses memberikan wewenang atau izin untuk menggunakan anggaran atau sumber daya keuangan dalam rangka melaksanakan program-program dan proyek-proyek pemerintahan. Ini melibatkan persetujuan atau pengesahan dari lembaga pemerintahan yang berwenang untuk menyalurkan dana sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui. Selanjutnya ada fungsi perencanaan atau planning. Dalam konteks ini yaitu proses merumuskan rencana anggaran pemerintah. Ini mencakup penetapan tujuan keuangan serta alokasi sumber daya ke berbagai program dan proyek serta perencanaan jangka pendek dan jangka panjang untuk pengelolaan keuangan pemerintahan. Fungsi pengawasan atau supervision. Pengawasan yang dimaksud di sini adalah upaya pemantauan atau evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan dana dan sumber daya keuangan pemerintahan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana, tidak terjadi penyalahgunaan, dan tujuan program tercapai. Selanjutnya ada fungsi allocation. Ini adalah penentu bagaimana sumber daya keuangan akan dialokasikan atau dibagi ke berbagai program, proyek, departemen, atau sektor. Keputusan alokasi ini biasanya didasarkan pada prioritas kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Fungsi distribusi atau distribution. Yang dimaksud di sini adalah proses penyaluran dana dan sumber daya keuangan ke penerima manfaat yang berhak. Ini mencakup transfer dana ke daerah, lembaga, atau individu sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu seperti pemberian bantuan sosial ataupun subsidi. Fungsi stabilisasi atau stabilisation. Fungsi stabilisasi ini adalah upaya untuk menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk mengendalikan inflasi, pengangguran, fluktuasi ekonomi lainnya. Melalui kebijakan fiskal dan moneter, penerimaan dapat menggunakan instrumen kebijakan keuangan untuk mencapai stabilitas ekonomi. Fungsi ini sangat penting dalam pengelolaan keuangan pemerintahan dengan baik dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip APBD. Prinsip-prinsip APBD ini terdiri dari kesatuan, universalitas, tahunan, spesialisasi, serta akural dan kas. Prinsip kesatuan atau unity. Prinsip kesatuan dalam APBD berarti bahwa semua pendapatan dan belanja daerah harus dimasukkan dalam satu rencana anggaran tunggal. Artinya tidak boleh ada anggaran yang terpisah atau tidak terintegrasi. APBD harus mencakup seluruh pendapatan dan belanja yang relevan untuk keperluan daerah tersebut. Universalitas. Selanjutnya ada universalitas atau universality. Prinsip universalitas ini harus mengasurkan bahwa semua pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD harus dieksekusi sepenuhnya. Dengan kata lain, anggaran yang telah disetujui harus digunakan sesuai rencana tanpa adanya penolakan atau penyaringan selama pelaksanaan, kecuali ada perubahan yang sah yang diatur oleh mekanisme perubahan anggaran. Selanjutnya ada tahunan atau anual. Prinsip tahunan menunjukkan bahwa
APBD dibuat untuk periode 1 tahun fiskal. Rencana anggaran harus diperbarui setiap tahun untuk mencerminkan kebutuhan dan prioritas yang baru yang mungkin muncul, serta memastikan bahwa alokasi sumber daya sesuai dengan kondisi ekonomi yang berubah. Spesialitas atau speciality mengharuskan bahwa setiap anggaran harus spesifik dan rinci dalam menjelaskan penggunaan dana. Setiap program, proyek, atau aktivitas harus diidentifikasi dan dana alokasi untuk masing-masing dengan jelas. Prinsip ini membantu bahwa dalam pengawasan dan transparansi penggunaan dana. Selanjutnya ada akrual. Akrual ini mengacu pada pencatatan pendapatan dan pengeluaran pada saat transaksi terjadi, bukan hanya ketika uang diterima atau dibayarkan. Ini mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya dan mengikuti standar akuntansi yang lebih modern. Selanjutnya ada kas. Prinsip kas ini berarti bahwa pendapatan dan pengeluaran dicatat berdasarkan aliran uang tunai aktual. Dalam konteks APBD ini berarti bahwa transaksi dicatat ketika uang sebenarnya diterima atau dibayarkan tanpa memperhatikan waktu terjadinya transaksi. Meskipun prinsip akrual semakin umum dalam manajemen keuangan pemerintah, prinsip kas masih dapat digunakan dalam beberapa kasus. Prinsip ini membantu mengatur, mengawasi, dan melaporkan keuangan dana publik oleh pemerintah daerah, serta memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang efisien. Selanjutnya sumber penerimaan. Sumber penerimaan ini ada sumber pendapatan asli PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah, serta penerimaan lain-lain yang sah. Yang dimaksud dengan PAD ini terbagi-bagi menjadi pajak daerah, pendapatan dari berbagai jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah seperti pajak properti, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada retribusi daerah. Pendapatan dari pungutan atas pelayanan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah seperti retribusi pasar, retribusi parkir, dan lainnya. Hasil pengelolaan kekayaan daerah. Pendapatan dari pengelolaan eksploitasi sumber daya alam atau aset milik daerah seperti hasil pertanian, kehutanan, atau tambang. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan milik daerah. Pendapatan hasil dari perusahaan-perusahaan yang milik daerah dijalankan oleh pemerintah daerah seperti perusahaan air minum, listrik, dan lain-lain. Serta lain-lain PAD. Pendapatan lain yang termasuk dalam kategori di atas seperti hasil penjualan aset atau penghasilan dari investasi. Selanjutnya ada dana perimbangan, dana bagi hasil, dana yang diterima dari pemerintah pusat berdasarkan bagian hasil pajak tertentu seperti pajak pertambangan nilai atau PPN, dan pajak penghasilan PPH antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana alokasi umum. Dana alokasi umum dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah secara rutin untuk membiayai berbagai program dan aktivitas pemerintah daerah termasuk operasional rutin. Dana alokasi khusus. Yang dimaksud dana alokasi khusus ini adalah alokasikan untuk tujuan khusus seperti proyek pembangunan infrastruktur tertentu atau program-program prioritas lainnya. Selanjutnya ada pinjaman daerah. Pinjaman daerah ini terdapat pengambilan pinjaman dari berbagai sumber seperti bank, lembaga keuangan, atau pasar obligasi untuk mendanai proyek-proyek besar atau untuk mengatasi kekurangan dana dalam APBD. Yang terakhir ada penerimaan lain yang sah. Ini mencakup penerimaan lain yang tidak termasuk dalam kategori-kategori di atas seperti dana hibah, penjualan aset, dan sumber penerimaan izin tambahan yang diizinkan oleh regulasi pemerintah. Sumber-sumber penerimaan ini digunakan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program proyek dan layanan yang diberikan kepada masyarakat serta memenuhi kewajiban keuangan daerah. Selanjutnya ada belanja daerah. Belanja daerah ini memiliki berbagai klasifikasi belanja menurut wajib. Belanja daerah dapat dikelompokkan berdasarkan urusan wajib yang biasanya berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan layanan publik. Contohnya urusan wajib meliputi pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan. Urusan wajib, pemerintah daerah juga dapat melakukan belanja untuk urusan pilihan seperti budidaya pariwisata, olahraga, penelitian, dan pengembangan. Klasifikasi berdasarkan urusan pilihan mencerminkan prioritas lokal dan kebijakan pilihan pemerintah daerah. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah, organisasi, fungsi program, dan kegiatan.
Urusan pemerintah belanja dapat dikasihkan berdasarkan urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan tertentu seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur organisasi. Belanja dapat dikelompokkan berdasarkan organisasi atau lembaga yang menjalankan program atau kegiatan seperti dinas pendidikan atau dinas kesehatan. Fungsi program ini belanja dapat dikategorikan berdasarkan fungsi atau tujuan program, seperti program pendidikan dasar atau program pencegahan penyakit. Selanjutnya ada kegiatan. Belanja juga dapat dibagi berdasarkan kegiatan spesifik yang dilakukan dalam rangka program tertentu, misalnya pelatihan guru, perbaikan jalan. Belanja tidak langsung, belanja yang membiayai jasa diukur dengan satuan fisik, misalnya belanja pegawai, belanja barang dan modal, dan belanja barang modal. Belanja yang tak terduga, yang dimaksud belanja tak terduga ini mengatasi keadaan darurat atau situasi tak terduga, memerlukan penanganan cepat seperti bencana alam atau kejadian tak terduga lainnya. Klasifikasi ini membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan laporan APBD. Dengan memilih belanja daerah kriteria tertentu, pemerintah daerah dapat lebih mudah memantau, mengalokasikan, dan mengontrol pengeluaran sesuai dengan tujuan. Kesimpulannya, APBD adalah instrumen keuangan yang penting bagi pemerintah daerah untuk merencanakan, mengelola, dan melaksanakan kebijakan dan program-program layanan publik. Dalam APBD, pendapatan dan pengeluaran diatur, diklasifikasikan, dan dilaporkan secara sistematis. Mungkin pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan efisien dan transparan. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.